Oke, Mas. Hari ini saya akan sharing belajar CAD. Jadi teman-teman bisa mulainya. Nah, CAD ini secara umum teman-teman bisa pakai versi apapun ya. Jadi 2007 sampai yang terbaru 2021. Saya juga pakai 2021, Mas. Artinya adalah beda nggak ya? Beda lah. Tapi sama untuk belajar ya. Kalau untuk versi teman-teman belajar itu sama, karena di sini kita masih pakai draw, itu bikin objek, dimension kasih ukuran, modify itu mengubah, memanipulasi, dan nanti diplot itu. Nah, AutoCAD itu punyanya orang Amerika, jadi versinya 10, 11, 12, 2000 saya pakai AutoCAD 2000, Mas. Sekarang kita pakai yang 2007. Nah, terus yang terbaru itu 2020. Jadi versinya sangat beragam, nggak usah khawatir, nanti pengajar pasti bisa menyesuaikan teman-teman. Yang penting support di laptopnya, itu yang pertama. Terus belajar CAD. Nah, yang harus teman-teman pahami dari belajar CAD itu adalah CAD ini softwarenya orang Amerika, Mas. Nah, jadi beda sama orang Indonesia. Bedanya apa? Orang Amerika ngomongin setengah itu 0,5. Nah, di Indonesia itu 0,5, bukan 0,5 ya. Jadi fraction sama fraction itu pakai itu ya, poin ya. Kalau di sana fraction sama koordinat itu beda. Kalau di sini 0,5 berarti jadinya koordinat, x-nya 0, y-nya 5. Karena CAD itu belajarnya dengan koordinat bekerjanya. Makanya teman-teman kalau nanti bilang, Pak, panjangnya berapa, setengah mili, berarti nggak boleh 0,5 tapi harus 0,5, seperti itu. Itu cara memberikan itunya. Jadi awal harus paham. Biasanya ada kesalahan di situ, harusnya setengah, tulisnya 0,5. Terus karena di Amerika satuan dasarnya itu inci, nah di sini satuan dasarnya milimeter, maka teman-teman kalau mau running CAD itu harus disetting menjadi akad ISO dulu biar dia menjadi satuannya milimeter. Nah, memulai jendela CAD itu teman-teman bisa di double klik di kursornya ya. Jadi kayak tadi saya ini double klik aja langsung di CAD-nya atau di sininya, atau file, open, atau CAD. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau sudah ini jendela AutoCAD, nah akan muncul tabel seperti ini, Mas. Nah, ini AutoCAD versi 2000 drawing 1. Ini yang di atas itu namanya title bar. Title bar itu judul. Nah, drawing 1 itu kalau belum disimpan. Nah, nanti kalau udah disimpan, misal di tempat apa, nanti dia berubah. Terus ada menu bar. Nah, di menu bar ini berisi toolbar. Nah, terus ada toolbar bisa diletakkan di samping, di atas, di kiri. Nah, area kerjanya itu yang warna putih. Nah, teman-teman biasanya warna hitam ya, yang basicnya ya. Nanti bisa kita setting. Nah, nanti kenapa saya milih yang putih itu ada alasannya. Nah, terus yang gerak-gerak ini kursor, yang ini itu titik 0, Mas. Work Coordinate System, WCS namanya. Sistem koordinat lah. Jadi saya juga mohon maaf ya kalau saya ke Inggris-Inggrisan, karena memang software ini tadi punyanya orang Inggris, nanti di sana pakainya bahasa Inggris, dan sometimes kalau saya nggak, itu juga harus ngomongin ke Inggris. Jadi toolbar, circle kan di awal seperti itu. Terus ini ada command line, jadi perintahnya nanti kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi tampilan utamanya CAD itu seperti ini. Nah, saya ke AutoCAD saya, terus ini ada title barnya, Mas, AutoCAD 2007 drawing 1. Nah, menu bar itu di dalamnya ada macam-macam toolbar. Nah, jadi ini ada toolbarnya, ini ada toolbar line untuk bikin garis. Nah, ini draw line.
seperti itu. Jadi teman-teman bisa lewat toolbar, bisa lewat menu bar. Nah, misal draw, kalau di teman-teman tuh create, kalau yang terbaru sama sih sebenarnya. Maaf, Pak. Ya, Layarnya tidak kelihatan, Pak. oh, tidak kelihatan. Stop it. Saya share screen-nya tadi screen ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kelihatan ya, Mas? Iya, Pak, kelihatan. Ya. Jadi di menu bar itu ada draw, ada line, ada circle, ada arcs, ada arcer, nah, ada rectangle, ada polygon. Nah, teman-teman juga bisa pakai toolbar di sini. Toolbar line, nah, dekatkan aja nanti akan keluar namanya. Toolbar polygon, circle, arcer, nah, bisa seperti itu. Misal saya mau hapus, bisa dimodify, iris. Nah, di sini ada iris. Nah, terus saya mau modify, pindah, move. Nah, pindah atau rotate. Nah, di sini ada move atau rotate. Nah, jadi secara umum seperti ini, Mas, cara gambar CAD-nya. Ya, tak lanjut dulu. Ini tadi yang titik 0 ya, awal koordinat di pojok, nanti bisa ditengahkan drawing area, yang gerak kursor yang ini adalah command line, misal di sini line. Nah seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman mau gambar CAD bisa draw line, nah asal dulu draw line, nah atau line. Maaf Pak, gambarnya nggak keluar lagi. Loh. Oke, share screen atau CAD-nya aja langsung. Di saya masih ada, Pak. Ya, ya Allah. Nah ya oke, draw line. Nah, atau atau di toolbarnya line. Nah, seperti ini tak jelaskan dulu ya, Mas. Atau teman-teman ketik line. Nah, bahasa Inggris kan line. Nah, dia bisa. Atau teman-teman cat itu ada aliasnya, Mas. Jadi persamaannya L. Line itu line itu L aja cukup. Nah, seperti ini. First point, nah, second point. Nah, seperti itu. Jadi tak ulangi, cat itu bisa gambarnya draw, circle. Nah, terus dekalkan dulu circle. Nah, circle lingkaran bahasa Inggrisnya apa, Mas? Nah, circle nulisnya circle. Nah, circle. Nah, seperti ini. Nah, spesifik center point. Nah, di sini misal gini. Atau C aja cukup. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa seperti itu. Itu beberapa caranya, cara gambar. Nah, macam-macamnya gambar. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit tentang cara gambar. Ada hampir 4 cara untuk memberikan perintah. Nah, jadi memberikan perintah, komen. Nah, sini komen perintah. Jadi gini, Mas, gambar itu seperti kita ngobrol sama komputer. Nah, lewatnya command line. Ini ada interface nih. Tatap mukanya di sini. Nah, ceritanya gini. Saya menyuruh orang untuk bikin lingkaran. Nah, komputer saya anggap orang, lingkaran, kamu bikin lingkaran dong. Komputer, kamu bikin lingkaran dong. Nah, berarti kan komennya adalah circle lah di sini, circle. Nah, oke. Terus si komputernya ngomong, loh, kalau kamu mau bikin lingkaran, kamu tentuin dulu dong titik pusatnya di mana. Nah, gitu. Spesifik center point, misal di sini, klik. Nah, terus kamu tentukan radiusmu lingkaran berapa. Nah, misal 50. Nah, seperti itu. Nah, bikin lingkaran radius 10 atau diameternya 100. Seperti itu, Mas. Jadi ngobrolnya lewat komputer. Jadi adalah ketika kita menyuruh
komputer untuk membuat suatu objek, dia akan balik ke kita. Kalau kamu ingin bikin objek, kamu tentukan dulu parameter-parameter membangun objeknya. Nah, parameter membangun objek itu kalau line, bikin line dong. Nah, parameternya adalah dia minta line-mu tuh titik awalnya di mana. Nah, terus titik akhirnya di mana. Nah, seperti itu. Bikin circle dong, berarti C. Circle centermu di mana? Di misal di sini. Terus kamu ingin diameternya berapa atau radiusnya berapa? Misal radiusnya 75. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin membangun suatu objek, itu komputer minta kita untuk memberikan parameternya. Jadi kan nggak bisa diapalin. Ikutin yang ada di command line, seperti itu. Ikutin yang ada di command line. Jadi dia minta apa harus kita kasih. Nah, clue-nya adalah kata spesifik. Dari sini saya selalu bilang ada kata spesifik. Spesifik artinya adalah tetapkan. Berikan spesifiknya. Seperti itu, Mas. Itu adalah cara gambar AutoCAD. Kita tetap muka lewat interface, artinya apa yang diberikan di command line ini itu dikasih gitu, tidak bisa diapalkan dikira-kira. Kita ngobrol lewat komputer lewat command line seperti itu. Nah, disitulah cara gambarnya. Ini untuk objek yang lainnya juga sama. Misal let's say saya mau bikin rectangle. Nah, rectangle itu draw rectangle. Tentukan pojok pertamanya 1. Terus tentukan pojok atau other corner. Nah, atau pojok keduanya. Atau di sini ada pilihan dimension, bisa pakai dimension nggak? Bisa. Di enter panjangnya berapa? 100. Nah, ini kan specific length, tetapkan panjangnya misal 100. Enter specific width 50. Jadi ingin bikin rectangle panjangnya 100, panjangnya 50. Oke, saya mau REC corner di enter buat dimension 100, enter spesifik lebarnya 50. Nah, oke. Nah, tak ukur dimension linear. Nah, dimension linear. Nah, jadi gambar di CAD itu kemarin saya lihat di Facebook di grup komunitas AutoCAD ada orang yang nanya, kok gambar saya kecil? Nah, di CAD itu gambar kecil sama besar tidak masalah, Mas. Jadi teman-teman bisa di zoom. Nah, ini zoom nih. Nah, yang bedakan adalah ketika nanti diukur itu nilainya 100 atau sesuai dengan yang kita gambar. CAD bisa gambar sekecil apapun, bisa gambar sebesar apapun sampai planet Mars, Mas bisa gambar asal komputernya kuat. Nah, dan gambar CAD itu harus mutlak nilainya kalau 100 ya 100, nggak boleh 100, sekian, berarti gambar kita yang belum benar. Nah, makanya disitulah tugas kami adalah membimbing teman-teman biar cara gambarnya benar. Seperti itu. Makanya ya harus dicoba. Nah, CAD itu learning by doing, teman-teman akan bisa kalau dengan mencobanya. Itu. Oke ya, itu cara gambarnya, nanti kita praktekkan. Nah, untuk lari ke sana, nah ini banyak yang baru join, pasti masih ketinggalan. Seperti itu. Nah, sekarang yang ada di depan komputer, kenapa sih layar saya putih? Nah, ini salah satu manfaatnya, Mas. Jadi, gambar teknik itu sebagai adalah bahasa gambar ya. Bahasa gambar artinya saya ngobrol sama orang yang dia nggak bisa bawa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Inggris, tetapi kalau sudah pakai gambar kita bisa bicara. Nah, itu adalah alat komunikasi seorang engineer. Bahkan sekarang gambar teknik adalah dokumen sah dalam proses pekerjaan. Nah, gitu. Misalnya ada yang bilang, Pak, saya bikinin ini. Terus habis itu kita kasih gambarnya. Nah, terus kita tandakan kontrak. Tiba-tiba ada orang, Pak, dirubah ya. Nah, ya kalau mau rubah gambarnya dulu. Nah, atau kadang-kadang kita udah bikin produk, kita kasih customer. Customer bilang, loh, saya kemarin nggak gini, kontraknya yang ini, Pak. Nah, gambar teknik itu selain sebagai bahasa, sekarang adalah dokumen sah dalam proses
kegiatan berniaga, kegiatan proyek engineering. Nah, warna putih itu tak sesuaikan gini. Jadi sebagai engineer itu pertama kita harus bisa membaca, yang kedua kita harus bisa memproduksi gambar. Nah, seperti itu. Nah, ini putih, teman-teman bisa print screen ya, print screen. Nah, print screen, tak stop share screen, saya pindah ke office saya. Mana office-ku? Office-ku mana? Nah, saya pindah ke office saya. Share screen. Oke, sip. Nah, office saya sekarang sudah muncul ya. Nah, tinggal tak paste. Nah, saya sudah punya gambar teknik yang bisa buat dokumen saya ketika saya kerja. Nah, seperti itu. Nah, intinya adalah bukan masalah gambarnya kotaknya gitu, tapi kan itu adalah sesuatu yang valid. Nah, gitu. Nah, seperti itu Mas. Ini harusnya kursornya dihilangin. Nah, seperti itu. Jadi kenapa layar saya putih? Gambar teknik ini bisa menjadi putih itu bisa tak print screen, tak taruh di office, dan bisa menjadi dokumen kerja kita. Nah, seperti itu. Jadi gambar dulu tiket, pindah di office, selesai. Atau kalau mau ya di print aja langsung, boleh kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman bikin laporan, bikin karya tulis, bikin modul, bisa dengan metode seperti itu. Nah, ini sharing. Nah, untuk jadi putih, nah caranya sekarang kita akan sharing sharing cara AutoCAD-nya biar jadi putih. Nah, dan saya ingin ajarkan teman-teman CAD-nya biar toolbar-nya besar-besar. Nah, terus kita setting toolbar apa sih yang akan dipakai. Nah, seperti itu. Oke. Caranya adalah tool. Nah, terus teman-teman bisa bareng-bareng nih. Tool options. Nah, yang AutoCAD 2007. Kalau yang AutoCAD bukan 2007, bisa ketik option aja. Nah, itu. Oke. Nah, tool option. Ini yang baru join nggak tak approve ya, karena kalau nggak mulai dari awal, saya anggap pasti dia akan ketinggalan. Jadi malah membingungkan teman-temannya. Jadi harus dari awal. Oke, ketik option udah teman-teman. Jadi saya ingin tahu kalau Zoom teman-teman sudah melakukan yang tak suruh atau belum. Nah, seperti itu harus ngasih kode option. Nah, di sini teman-teman ada color. Nah, color itu untuk merubah warnanya. Silakan pilih uniform background-nya yang tadinya hitam seperti ini. Nah, dia jadinya hitam Mas. Nah, tak rubah color uniform background, saya rubah menjadi putih. Nah, apply. Nah, ini juga yang lainnya juga bisa dirubah, misal marker Mas mau warna kuning, kursornya mau warna apa, bisa dirubah di sini di pengaturannya. Oke. Terus apply and close, dia jadi putih kan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa centang yang use large button for toolbar biar itunya jadi gede-gede, play. Nah, sekarang jadi besar. Nah, itu sedikit pengaturan untuk CAD dari awal. Ini masih 1 menit, saya close ya. Terserah teman-teman ingin dilanjut apa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Dilanjut Pak, lanjut dulu. Oke, makasih. Tak close dulu ya, tak stop dulu, nanti saya lanjut tambahan sedikit untuk sesi kedua. Terima kasih.